Oke, coba kita bayangkan satu momen. Satu momen di mana ketenangan itu tiba-tiba dalam sekejap berubah jadi kekacauan total. Nah, kisah yang akan kita bahas kali ini persis tentang itu. Tentang bagaimana manusia berhadapan dengan kerapuhan terbesar mereka saat dihantam badai yang maha dahsyat. Pernah nggak sih Anda ngerasa ada di situasi yang kayaknya mustahil banget? Masalah datang tiba-tiba dan kita rasanya kecil sekali di hadapannya. Pasti pernah, ya kan? Nah, kisah kuno yang satu ini benar-benar menangkap perasaan itu dengan sempurna. Oke, ini dia bagian pertamanya. Sebuah perjalanan yang tenang. Ya, karena seperti banyak badai dalam hidup kita, semuanya itu justru dimulai dari ketenangan. Ketenangan yang ternyata menipu. Bayangin deh suasananya. Hari sudah mulai petang, angin sepoi-sepoi, masih ada sisa hangat matahari di kulit, terus ada suara lembut air danau. Wah, damai banget rasanya. Setelah seharian yang panjang dan melelahkan, kedamaian senja itu seolah-olah menyelimuti mereka semua. Lalu terdengarlah ajakan yang sederhana banget dari Yesus. Marilah kita bertolak ke seberang. Simpel kan? Gak ada tanda-tanda bahaya sama sekali. Mereka gak pernah tahu kalau perjalanan singkat yang biasa mereka lakukan ini ternyata bakal mengubah pemahaman mereka tentang segalanya. Dan disinilah semuanya berubah. Badai dahsyat mengamuk. Tiba-tiba, dalam sekejap mata, suasana yang tadinya tenang kayak surga itu berubah jadi neraka yang bergejolak. Dan yang harus kita pahami, ini tuh bukan sekedar angin kencang atau hujan biasa ya. Teks aslinya bahkan bilang ini taufan yang sangat dahsyat. Badai yang super ganas yang muncul entah dari mana dengan kekuatan yang rasanya siap menelan mereka semua hidup-hidup. Situasinya jadi genting banget. Angin badai ganas itu menerpa perahu mereka. Ombak-ombak besar mulai menghantam sisi perahu dan air mulai masuk. Perahu kecil mereka itu mulai penuh sama air. Bisa dibayangin kan, perahu kayu kecil itu terombang-ambing gak berdaya. Di titik ini rasanya tenggelam itu tinggal nunggu waktu aja. Kepanikan total, mereka berjuang untuk hidup. Oke, sekarang mari kita coba rasakan apa yang mereka rasakan. Sebuah teriakan di tengah badai. Bayangin Anda ada di perahu itu, di tengah keputusan yang luar biasa. Dan disinilah ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang sulit dipercaya. Di tengah semua kekacauan ini, Yesus justru ada di buritan, tertidur. Bukan cuma tidur biasa, tapi tidur pulas di atas bantal. Coba bayangin gimana perasaan para murid. Mereka berjuang setengah mati. Dan guru mereka malah kelihatan gak peduli sama sekali. Rasanya kayak ditinggalkan ya kan? Sampai akhirnya mereka gak tahan lagi. Mereka membangunkannya dan berteriak, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ini bukan pertanyaan biasa. Ini tuh teriakan dari lubuk hati yang paling dalam. Penuh rasa takut, frustrasi, bahkan ada sedikit tuduhan di dalamnya. Jadi mereka membangunkan Yesus bukan cuma buat minta tolong, tapi juga untuk menuntut jawaban. Dan inilah momen puncaknya. Judulnya aja udah diam, tenanglah. Dari kepanikan yang memekakkan telinga, kita sekarang beralih ke sebuah momen kekuatan yang sanggup membungkam segalanya. Yesus pun bangun, tapi gak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Dia gak ikut-ikutan panik buang-buang air dari perahu, enggak. Sebaliknya, dia cuma berdiri lalu menghardik angin dan danau itu. Dia menghadapi sumber masalahnya secara langsung. Dan dia berkata, "Diam, tenanglah." Cuma 2 kata itu. Dan itu bukan permohonan ya, itu adalah sebuah perintah. Perintah yang diucapkan dengan otoritas yang luar biasa. Seolah-olah seluruh alam semesta ini memang harus tunduk pada suaranya. Dan seketika itu juga, semuanya berhenti. Angin itu langsung reda, danau itu jadi teduh sekali. Bukan mereda pelan-pelan loh, tapi langsung hening total. Dari amukan badai, jadi danau yang tenang seperti cermin, hanya dalam sekejap. Jujur, saya rasa keheningan yang tiba-tiba itu pasti jauh lebih mengejutkan daripada badainya itu sendiri. Nah, sekarang masuk ke bagian selanjutnya, pertanyaan setelah ketenangan. Karena gini, badai di danau mungkin udah reda, tapi badai yang baru, badai di dalam hati para murid, itu justru baru aja dimulai. Menariknya, Yesus nggak bilang, "Tuh kan hebat kan aku?" Enggak. Dia justru langsung mengalihkan fokusnya kembali ke para murid. Dia bertanya dengan lembut, tapi pertanyaannya ini menusuk langsung ke inti masalah mereka. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan disinilah bagian yang paling luar biasa. Coba perhatikan, justru setelah badainya reda, mereka malah menjadi sangat takut. Aneh kan?
Tapi ini bukan lagi takut tenggelam. Ini jenis ketakutan yang beda. Ini adalah rasa takjub yang melumpuhkan di hadapan kekuatan yang baru aja mereka saksikan. Mereka nggak takut lagi sama badai. Mereka sekarang takut sama pribadi yang bisa menghentikan badai itu. Akhirnya, mereka saling berbisik dengan penuh ketakutan. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Inilah pertanyaan yang jadi puncak dari segalanya. Mereka pikir mereka kenal dia sebagai guru biasa. Tapi sekarang mereka sadar kalau mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang jauh lebih besar. Pertanyaan itu seolah menggantung di udara yang tiba-tiba jadi tenang. Sebuah pertanyaan yang mengubah segalanya bagi mereka, dan mungkin pertanyaan yang sama pentingnya untuk kita renungkan juga hari ini.